Well, because Mike Tyson gave me that name, the Mexican Monster. What do you think I'm gonna do? March 25th. Hey, how'd you give him that nickname, the Mexican Monster? Listen, I'd be afraid to fight him too if I was in that division. Bahkan sang mega bintang Canelo Alvarez saja memilih menghindar. I'm not scared of nobody. I'm the youngest guy, 3-time world champion, 168 division. I'll put my belts against anybody. Petinju ini memiliki segalanya saat di atas ring, postur yang tinggi dan pukulan yang mematikan. Sejauh ini ia sudah menjalani laga 29 pertandingan dengan raihan kemenangan KO sebanyak 24 kali. Dan itu membuktikan jika persentase kemenangan KO-nya sangat tinggi, yakni hampir 90%. Petinju kelahiran 96 ini kini sudah berusia 27 tahun. Tentu saat ini ia dalam masa keemasannya. Namun sayang, meski ia tak terkalahkan, tapi saat ini ia bukan pemilik sabuk bergengsi, hanya sabuk WBC interim saja. Karena semua sabuk itu berada di tangan Canelo, mulai dari WBA, WBC, WBO, IBF, dan The Ring. Tak heran Benavidez sangat menggebu-gebu ingin melawan Canelo. Hanya saja Canelo terus menghindar untuk melawannya. Karena tak ada peluang untuk melawan Canelo, hingga akhirnya Benavidez di tahun 2024 ini memilih untuk naik kelas lagi, menuju kelas berat ringan. Dan laga perdananya di kelas barunya yakni ia melawan Alexander Gvozdyk, salah satu petinju top di kelasnya. Pendapat Anda Sobat Fighter, akankah Benavidez mampu merajai di kelas barunya? Karena kita tahu untuk menjadi raja ia harus melewati dua monster tangguh, yakni Dmitry Bivol sang pemilik sabuk WBA dan Artur Beterbiev sang pemilik sabuk WBC, WBO, dan IBF. Namun Benavidez tidak perlu melawan keduanya, karena dua monster ini akan segera bertanding dalam unifikasi gelar pada 12 Oktober besok ini. Dan Benavidez akan menunggu siapa pemenang dari laga akbar besok ini. Akankah Benavidez mampu merajai di kelas berat ringan? Boleh Anda komen di bawah ini. Salah satu bukti jika ia adalah calon raja nantinya, yakni kita bisa melihat betapa bosnya Benavidez di masa mudanya. Tahun 2013, Benavidez memulai debut profesionalnya, yakni ketika ia masih berusia 16 tahun. Di laga itu, ia melawan Erasmo Moreno, dan Benavidez di laga ini hanya butuh satu ronde untuk mengalahkan lawannya. Selama setahun saja, Benavidez sudah menjalani laga sebanyak 7 kali. Dan mayoritas ia raih dengan kemenangan KO di ronde pertama. Untuk menjadi seorang monster, Benavidez hingga ia berlatih bersama dengan Golovkin. Karena ia tahu bersama tim Golovkin tentu akan meningkatkan performanya. Di tahun 2015, ketika Benavidez sudah berusia 18 tahun, ia dipertemukan dengan petinju berpengalaman dari Meksiko, yaitu Ricardo Campillo. Di laga ini, Benavidez memperlihatkan jika ia adalah calon monster nantinya. Coming back with a hard right hand and now the left. Campillo in trouble again trying to fight. And his hands are so wide, anything Benavidez throws is going to catch it. Down he goes. Great shot. Dan yang lebih menarik lagi, yakni ketika ia melawan Felipe Romero. Saat itu Benavidez juga memperlihatkan jika ia memiliki body shot yang mematikan. Kemampuan Benavidez muda sudah sangat terlihat. Banyak pengamat tinju yang meyakini jika anak ini adalah calon monster nantinya. Benavidez, the Mexican Monsters at Boxer Gym. Woo, that's the champ, pound for pound king of boxing.
Benavidez, Mexican Monster. Let's go. Ketika sudah berusia 19 tahun, Benavidez dipertemukan dengan petinju yang jauh lebih tua dari Short. Akhirnya sang pelatih memintanya untuk mengasah pukulan lainnya, yakni pukulan combo. Dan benar saja, malah harus dicopot karena Benavidez terkena kasus obat terlarang yang membuatnya harus merelakan sabuk itu dilepas. Setelah kasus itu selesai, akhirnya Benavidez dipertemukan dengan petinju angkuh, ya dia Julian Love. Look at Duran's getting in there too. Lihat sekali bagaimana ia dengan angkuhnya di hadapan Benavidez. Hingga membuat Mike Tyson memberikan julukan padanya, ya dialah Mexican Monster. March 25th. Hey, how'd you give him that nickname, the Mexican Monster? Chan, really quick, what does it mean to you, the Mexican Monster? What did it mean to you getting that name from Mike Tyson, Chan? Honestly, bro, I'm really grateful. Just to have the support of a legend like that, really motivates me a lot. Setelah kemenangan ini, Benavidez kembali diberi kesempatan lagi untuk merebutkan sabu WBC, di mana saat itu sabu WBC berada di tangan Anthony Dirrell, petinju tangguh yang belum pernah kalah KO. Namun sayang, lagi-lagi sabu WBC-nya harus kembali dilepas. Hal itu karena saat mau melawan Roman Alexis Angulo untuk mempertahankan sabuknya, berat badan Benavidez melebihi maksimum batas kelas menengah super, dan mau tidak mau sabuknya harus dicopot. Di tahun 2022, Benavidez kembali diberi kesempatan untuk merebutkan sabu WBC interim karena sabu utama saat itu sudah berada di tangan Canelo Alvarez. Dan di laga ini ia harus melawan salah satu petinju top, yakni David Lemieux, meski melawan ringan. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton hingga akhir video, and see you next time, Mator Sekalangkong. Both men are firing what they've got. And the millions watching around the world. Let's get ready to rock.